untuk pengertian identitas nasional. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki pengertian secara harfiah, yaitu ciri-ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan orang lain. Dalam term antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Mengacu pada pengertian ini, identitas tidak terbatas pada individu semata, tetapi berlaku pula pada suatu kelompok. Pengertian identitas nasional. Nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar dan diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Secara terminologis, istilah identitas nasional memiliki pengertian yang berbeda-beda menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Kaelan, menyatakan bahwa identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara fisiologis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Yang kedua, menurut Pinto Wibisono, menyatakan bahwa identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya. Menurut Ilaar, menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena dari nyawa seorang individu memperoleh realitasnya. Artinya, seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa merupakan golongan sosial yang khusus bersifat ekspektif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa. Yang kedua, agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pada masa Orde Baru, agama Konghucu tidak diakui sebagai agama resmi negara. Namun sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Kebudayaan merupakan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Unsur-unsur identitas nasional tersebut di atas dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian. Yang pertama, identitas fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Yang kedua, identitas instrumental, yang berisi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tata perundangannya, bahasa Indonesia, lembaga negara, bendera negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, identitas alamiah, yang meliputi negara kepulauan atau archipelago dan pluralisme dalam suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama, serta kepercayaan atau agama.
Faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional. 1. Faktor objektif, yaitu faktor geografis, ekologis, dan demografis. 2. Faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Fungsi dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional penting bagi sebuah negara agar bangsa kita dikenal oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Identitas nasional bagi sebuah negara, bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Tidak mungkin negara dapat hidup sendiri sehingga dapat eksis. Setiap negara seperti halnya individu, manusia tidak dapat hidup menyendiri. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan pertolongan negara atau bangsa lain. Demikian pula bagi Indonesia. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan adanya identitas, maka akan tumbuh rasa hormat dan saling menghargai antar negara bangsa. Dalam hubungan antar negara tercipta hubungan sederajat sejajar, karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Istilah ini dalam hukum internasional dikenal dengan asas per imperium non habet imperium, yang artinya bahwa negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya. Dinamika dan tantangan identitas nasional. 1. Pancasila belum menjadi sikap dan perilaku sehari-hari. 2. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, atau kesatuan dan kepedulian. 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudarkan atau menghargai dan mencintai budaya asing. 4. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. 5. Lebih mengapresiasi lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional atau lagu daerah sendiri. 6. Lunturnya semangat nasionalisme dalam menjunjung nama bangsa dan negara. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Dalam rangka pemberdayaan identitas nasional, maka perlu ditempuh melalui revitalisasi Pancasila. Pancasila harus kita letakkan dalam keutuhannya yang meliputi dieksplorasikan dimensi-dimensi yang melekat padanya, yang meliputi yang pertama realitas, dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikonsentrasikan sebagai cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kampus utamanya. Suatu rangkaian nilai-nilai yang bersifat sein in solen dan kelas solen in sein. Yang kedua, idealitas, dalam arti bahwa idealitas yang terkandung di dalamnya bukanlah sekedar utopi tanpa makna, melainkan dioptimis para warga masyarakat guna melihat hari depan secara profetis, menuju hari esok yang lebih baik melalui seminar atau gerakan dengan tema revitalisasi Pancasila. Yang ketiga ada fleksibilitas, dalam arti bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan tertutup, menyaji sesuai yang sakral, melainkan terbuka bagi tafsiran-tafsiran baru untuk memenuhi kebutuhan zaman dan terus-menerus berkembang. Dengan demikian, tanpa kehilangan nilai hakikatnya, Pancasila jadi tatapan aktual, relevan serta fungsional sebagai tiang-tiang penyenggala bagi kehidupan bangsa dan negara, dengan jiwa dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kami dari kelas C6, kelompok 2. Nama saya Mikaela Tumanduk. Saya Yumili Lila Candu Kondaak. Saya Glenn Tania Inuhan. Saya Ricardo Dipulina Thomas Wairot. Saya Merin Bisumi Bala. Saya Michelle Harmain. Saya Melinda Kifli. Saya Nelia Natali Shalomale.
Saya Gina Muristawai. Saya Andi Bailan.